pertama di Quran Surat Al-Baqarah ayat 37-38, kita akan berbicara tentang penghibur sejati. Seringkali kita dalam kehidupan ya selalu mengalami turbulensi ya, selalu mengalami yang namanya kesedihan, kegalauan, ya, kebingungan. Akhirnya ketika kita bingung, akhirnya ketika kita merasakan galau, kita selalu mencari solusi ya teman-teman. Kita selalu mencari orang yang bisa membuat hati kita tenang. Kita akan mencari orang yang bisa membuat kita semakin percaya bahwa kita bisa melewati ujian yang kita hadapi. Kita mencari orang-orang yang bisa menghibur diri kita ya. Nah, teman-teman sebenarnya ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 37 dan 38 bahwa Al-Quran itu sebenarnya penghibur sejati bagi diri kita. Kita mau mencari apa sih gitu ya? Bahwa Al-Quran itu tadi penghibur sejati dalam diri kita sehingga ketika kita menemukan berbagai macam ujian, maka jawabannya sebenarnya solusinya ada di dalam Al-Quran. Nah, kisahnya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi di ayat ke-30 ya, kita review ke belakang ya, di ayat ke-30 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika kami berfirman ya, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menjadikan ya di muka bumi ini khalifah. Ya, Allah akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, akhirnya Nabi Adam alaihissalam ya diberikan ujian oleh Allah. Ya. Dan ini kita harus luruskan ya teman-teman bahwa Nabi Adam itu ya banyak yang mengira mungkin termasuk teman-teman ya, termasuk kita hari-hari ini yang masih mengira bahwa Nabi Adam itu diturunkan dari Allah dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ya diusir dari surga gitu ya, dikarenakan Allah marah gitu ya. Allah marah sehingga Allah mengusir Nabi Adam alaihissalam. Atau Allah menghukum Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu adalah pendapat yang keliru teman-teman ya. Jadi Nabi Adam diturunkan bukan karena Allah yang marah ya, bukan karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi Nabi Adam itu diturunkan karena memang waktunya sudah harus turun gitu ya. Ini pembahasan ini panjang, nanti lain kali kita akan bahas ya. Ada sebuah kitab yang menarik banget ya untuk kita pelajari ya terkait dengan pelurusan kisah para nabi ya yang seringkali kita melenceng ya dalam memahaminya. Ada sebuah kitab judulnya Mawaqiful Anbiya ya, tentang kisah-kisah para nabi ya, dan untuk meluruskan ya sejarah para nabi. Jadi sekali lagi Nabi Adam itu diturunkan dari surga itu bukan karena hukuman ya, tapi memang karena Allah ya memiliki skenario lain ya, di mana Nabi Adam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk bumi. Nah, di kitab Mawaqiful Anbiya tersebut disebutkan bahwa Nabi Adam itu melakukan on the job training ya, OJT gitu ya, magang gitu ya di surga, diajarin oleh Allah. Disebutkan nama-namanya, ini nama benda ini, semua benda diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ada satu larangan ya di situ. Ada satu larangan, ada ujian dari Allah, ada satu larangan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan deketin satu pohon ini gitu. Jadi ujiannya Nabi Adam itu dikasih ujian satu. Bisa kebayang ya teman-teman, ujian nasional ya. Ya, kemudian ada jawabannya ya. Jawabannya itu ini ada pohon dikasih satu ujian ya. Jawabannya jangan deketin pohon ini. Ya. Udah jelas kan ya, ini ujian jawabannya jangan deketin pohon. Nah, ternyata teman-teman ya, itu kita bisa bayangkan kalau kita mengikuti sebuah ujian nasional ya. Dikasih satu soal oleh Allah. Satu soal ini juga udah dikasih jawabannya. Di pilihan ganda misalkan A, B, C, D gitu. Kemudian kita akhirnya udah dikasih tahu jawabannya A, kita malah jawabnya soal tersebut jawabnya dengan jawaban B gitu. Kira-kira perasaannya sedih banget nggak teman-teman? Tentu perasaannya sedih banget gitu ya. Dikasih satu soal, dikasih kunci jawabannya juga, tapi salah juga ngejawabnya ya.
itu pasti lebih sedih banget ya. Itu pasti Nabi Adam merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk turun ke muka bumi. Ke muka bumi. Allah memerintahkan ya untuk Nabi Adam turun ke muka bumi ya, karena gagal tadi ya menjawab ya tes tersebut gitu. Ya, gagal melalui ujian tersebut sehingga akhirnya Nabi Adam merasa sedih. Ya, kalau teman-teman semua mungkin juga tadi ya melakukan ujian nasional, dikasih satu buah soal, dikasih juga jawabannya dan ternyata gagal ya menjawabnya gitu. Pasti sedihnya sedih banget ya. Sehingga akhirnya Nabi Adam merasakan kesedihan ketika dikeluarkan dari surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saking sedihnya Nabi Adam sedih sampai akhirnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37 ya, Nabi Adam ya bertobat kepada Allah ya. Di surat Al-A'raf ada redaksi yang lain ya, Nabi Adam akhirnya mengakui kezalimannya, qalu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Nabi Adam bertobat kepada Allah ya. Nabi Adam merasakan bahwa dirinya itu zalim ya, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam diterima taubatnya ya di dalam ayat ke-37, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ayat ke-37 Fatalaqqa, kita akan bahas kalimat talaqqa dulu. Talaqqa. Ya, talaqqa. Mungkin bagi orang yang sedang ya menghafalkan Al-Qur'an, sedang menyetorkan hafalan Al-Qur'an itu sering berhubungan dengan istilah talaqi. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar istilah talaqi ya, bertalaqi kepada seorang guru ya. Nah, itu berasal dari talaqi. Talaqqa itu kalau di dalam terjemahannya ya menerima. Kurang ngefeel gitu ya kalau di terjemahannya. Ya, kalau kita lihat dari bahasa Arabnya sendiri, talaqqa itu berasal dari kata liqa ya. Liqa ya, liqa itu ya pertemuan. Liqa itu pertemuan. Bertemu dengan seseorang. Talaqi itu juga adalah pertemuan. Nah, bedanya dalam bahasa Arab, liko ini ya bisa bermakna pertemuan yang bahagia, bisa bermakna pertemuan yang tidak diinginkan ya. Karena ada pertemuan yang diinginkan dalam makna positif ya. Ada ya pertemuan yang tidak diinginkan dalam makna negatif ya. Kalau kita ketemu dengan musuh ya, itu kan nggak mau ya kita ketemu dengan musuh ya. Maka di dalam Quran disebutkan fa'idza laqitumul ladzina kafaru ya. Ya, ketika kamu laqitumul ladzina kafaru, bertemu dengan para musuh ya. Ya, disebut dengan liko tadi ya. Jadi liko itu bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif ya. Ya tergantung penggunaannya ya. Nah, jadi berbeda dengan kata talaki ya. Nah, talaki ini ya, ini keindahannya bahasa Arab ya. Talaki ini bermakna pertemuan yang membahagiakan. Jadi talaki itu adalah pertemuan yang membahagiakan. Talaki ini adalah sesuatu yang dinantikannya. Ya, pertemuan yang dinanti-nanti, pertemuan yang ditunggu-tunggu itu disebut dengan talaki. Atau istilah kerennya zaman now itu talaki itu mungkin adalah meet and greet gitu ya. meet and greet ya, kita ketemu dengan fans kita, kita ketemu dengan idola kita gitu ya. Ketika seseorang itu fansnya ya, idola itu turun misalkan disambut oleh fansnya ya, talaki itu dikasih karangan bunga gitu ya, dihormati ya, dimintain foto gitu ya, ya benar-benar dipuja gitu ya. Itu disebut dengan talaki. Maka ada hikmah tersendiri ketika Allah mengungkapkan dengan talaki ya, orang-orang yang membaca Al-Quran atau orang-orang yang sedang belajar Al-Quran itu
harusnya itu dia talaki, punya perasaan senang. Nah, ini di antara adab ya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan hidayah Al-Quran ya, maka ketika kita ingin ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah Al-Quran, kita harus munculkan perasaan talaki ketika belajar Quran. Perasaan seneng, perasaan dinanti, perasaan benar-benar pengen ketemu lagi gitu ya dengan guru kita, dengan guru Quran kita, pengen belajar lagi. Itu disebut dengan talaki. Itu disebut dengan talaki, pertemuan yang sangat-sangat membahagiakan. Maka teman-teman di ayat ini Allah mengatakan fatalaqqa Adam. Fatalaqqa Adam. Artinya di sini ada kalimat fa. Fa itu maka segera ya. Di dalam bahasa Arab ketika ada huruf fa di depannya itu segera. Maka Adam segera ya mendatangi Allah gitu ya. Bertalaki, bertemu dengan Allah dengan perasaan yang bahagia gitu ya. Kenapa? Karena Adam itu ya tadi tobatnya diterima oleh Allah. Nah, di situ juga ada hikmah ketika kita bertobat ya, maka tobat yang akan diterima itu adalah indikatornya ketika kita tidak menunda tobat itu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung tobat ya. Nah, itu ciri-ciri ketika tobat itu diterima. Jangan sampai ya kita melakukan kemaksiatan tapi kita menunda-nunda taubat ya, menunda-nunda taubat ya. Sehingga Allah berfirman di ayat ke-37-nya fatalaqqa Adam ya. Fatalaqqa Adamu. Maka kami ya, maka Adam ya bertemu dengan Allah dengan perasaan yang bahagia ya. Masya Allah gitu ya. Itu qiraat yang pertama, fatalaqqa Adamu. Tapi teman-teman, ada juga ya di riwayat qiraat yang lain Allah ya, kita bisa membaca ayat ini dengan fatalaqqa Adama. Fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ketika kata Adamu diganti ya cara membacanya dengan Adama itu bermakna ya Allah yang langsung ya, Allah yang langsung menemui Adam. Allah langsung menemui Adam ya dan menerima taubatnya. Ini Masya Allah ya. Ketika ada seorang hamba ya, yang bertobat kepada Allah ya, maka ya sesuai dengan ayat ini Allah lah yang akan mendatangi hamba tersebut langsung ya, dengan perasaan bahagia, dengan perasaan menyambut hamba tersebut dengan benar-benar bahagia ya, dengan perasaan yang senang gitu ya. Masya Allah, itu salah satu hikmah ya, betapa Allah itu sangat-sangat pemurah ya, sangat-sangat penyayang terhadap hambanya. Ketika ada seseorang yang bertobat ya, maka Allah akan sambut hamba tersebut secara langsung dengan perasaan yang bahagia. Allahu Akbar ya. Fatalaqqa Adam ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, Nabi Adam bertemu dengan Allah dengan perasaan yang bahagia tadi dengan talaki mir rabbihi kalimat ya. Mir rabbihi kalimat. Saya bersihin dulu ya. Nah, kalau kita lihat susunannya ya, dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia terjemahannya ini kurang menarik ya, kurang meresap ya. Karena ya ini sudah diterjemahkan dari tafsiriyahnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari konteksnya, dari konteks bahasa Arab susunannya itu sendiri ya. Nah, ini ada perbedaan ya. Kemudian ada menerima beberapa kalimat ya, beberapa kalimat. Pada kalimat di sini ya. Kalimat di sini, nah, kita coba perhatikan tadaburi ya. Oke. Di sini ada kalimat mir rabbihi, dari Tuhannya. Ya, dalam bahasa Al-Qur'annya kalimat mir rabbihi ini disebut di urutan pertama. Tapi di terjemahannya itu ya disebut di urutan kedua. Ya. Ini bedanya apa, Kang gitu ya? Nah, sebenarnya ada perbedaannya ya. Nah, ada hikmah tersendiri kenapa akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya mendahulukan kata mir rabbihi ini di awal. Mir rabbihi kalimat. Ya kalau bahasa Indonesianya beberapa kalimat harusnya ayatnya fatalaqqa Adamu kalimatin min rabbihi. Ini pertama ya, beberapa kalimat mir rabbihi. Nah, ada hikmah tersendiri teman-teman ya. Ketika kalimat mir rabbihi ini didahulukan ya, itu bermakna Nabi Adam itu menerima kalimat ya,
menerima dari Allah ya. Dari Allah Nabi Adam mendapat sebuah kalimat ya. Allah memberikan Nabi Adam itu kalimat ya, beberapa kalimat ya. Allah memberikan kepada Nabi Adam itu beberapa kalimat. Kenapa tidak kalimatnya itu didahulukan ya? Ya, itu menandakan bahwa Nabi Adam itu nggak butuh apapun selain Allah itu sendiri. Nabi Adam itu ya tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat yang lain kecuali kalimat penghibur dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ya tidak bisa puas ya dengan kalimat-kalimat kecuali dengan kalimatullah, perkataannya Allah. Nah, disinilah kita belajar sebuah makna bahwa sampai kapanpun manusia itu ya tidak akan pernah merasa puas dengan kalimat manusia. Kalau dia lagi sedih, tadi sebagaimana Nabi Adam lagi sedih gitu ya, dihibur oleh manusia, secanggih apapun, sehebat apapun manusia tersebut gitu ya, sepakar apapun ya, pakar motivator gitu ya, pakar psikologi gitu ya, tetap tidak ada yang bisa menandingi kalimatullah, tidak ada yang bisa menandingi kalamullah. Ya, sehebat apapun ya kesedihan teman-teman itu ya, ketika mencari solusi ya dari membaca buku gitu ya, atau dengerin motivasi ya di YouTube di mana gitu ya, yang akan membuat kita ya semangat lagi, maka kata Allah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah penghibur terbaik kata Allah. Dan sampai kapanpun ketika manusia itu ya tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai penghibur sejatinya, maka manusia itu akan selalu merasakan kesengsaraan ya. Ya, manusia itu akan selalu merasakan kecapean ya, keletihan ya. Karena mereka itu tidak bisa ya mendapatkan sesuatu yang bisa mengisi hatinya. Ya, bisa jadi kita mungkin bisa ya mengisi sesuatu ya di dalam gelas kita gitu ya. Ada yang bisa kita isi ya dengan perkataan manusia ya, tapi ada sesuatu yang tidak kita bisa isi dalam hati kita itu kecuali dengan Al-Quran. Jadi kita pernah nggak ngalamin lagi sedih banget gitu ya, lagi sedih banget udah diisi oleh shopping gitu ya, udah ketemu dengan teman-teman, udah jalan-jalan, udah hangout gitu, udah kemana-mana gitu ya, supaya sedih kita hilang ya, tapi nggak sedih-sedih gitu, malah tambah sedih gitu ya. Maka sebenarnya ada satu hal yang tidak bisa kita hilangkan ya, kecuali dengan Al-Quran. Ada sesuatu yang tidak bisa kita isi kecuali kita mengisinya dengan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman lagi mengalami galau ya, mengalami perasaan yang kok nggak enak banget hati kita gitu ya dalam satu hari, maka perhatikanlah bagaimana interaksi kita dengan Quran. Kalau teman-teman lagi galau parah banget gitu ya, lagi merasa diri ini nggak enak banget gitu ya, nggak enak, merasa diri ini nggak stabil, perhatikanlah bagaimana interaksi Qurannya teman-teman. Ya, karena tadi kalimatnya mir rabbihi kalimat ya. Ya Allah akan memberikan kepada Nabi Adam itu ya kalimat ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu menjadi dalil, menjadi bukti ya bahwa ya Al-Qur'an itu tidak bisa tergantikan oleh apapun ya. Dan kalau kita mau mencari penghibur ya, maka kita carilah hiburan dengan Al-Qur'an. Kalau nanti sedang ditimpakan ke musibah, ditimpakan ya rasa apapun itu gitu ya, rasa sedih ya, rasa galau, maka ya yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah jangan ngobrol dengan manusia, tapi ngobrollah dengan Allah, perbanyak berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya ya, di ayat ke-38 ada sebuah hikmah juga ya.